Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Syatur Fitria. Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai perkembangan kemampuan emosional dan sosial. Di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan perkembangan emosional. Yang kedua, apa saja aspek-aspek perkembangan emosional. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud perkembangan sosial. Yang pertama, yakni pengertian perkembangan emosional. Perkembangan sendiri merupakan proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan dan pemaksaan dalam belajar, dan terjadilah suatu organisasi atau struktur tingkah laku yang lebih tinggi. Dalam proses perkembangan, sifat individu dan sifat lingkungan menentukan tingkah laku menjadi aktual dan terwujud. Sedangkan untuk emosi sendiri merupakan suatu reaksi kompleks yang mengait satu tingkat tinggi kegiatan dan perubahan-perubahan secara mendalam, serta dibarengi perasaan yang kuat atau disertai keadaan afektif. Menurut Shams tahun 2016, emosi adalah complex feelings that accompanied by characteristic motor and glandular activities, atau suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Dapat disimpulkan bahwasannya perkembangan emosional adalah proses yang berjalan secara berlahan dan anak dapat mengontrol dirinya ketika menemukan self-comforting behavior atau merasa nyaman. Atau dengan kata lain, anak belajar emosinya secara bertahap. Untuk ciri-ciri khas penampilan emosi pada anak, ada 5. Yang pertama, emosi anak bersifat sementara dan lekas sembuh. Reaksi yang kuat terjadi situasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang sangat kuat. Yang ketiga, emosi itu sering timbul dan nampak pada tingkah lakunya. Yang keempat, reaksi emosional bersifat individual. Dan yang terakhir, emosi berubah kekuatannya. Selanjutnya, untuk aspek-aspek perkembangan emosional. Ahli psikologi memandang manusia adalah makhluk yang secara alami memiliki emosi. Emosi setiap orang adalah mencerminkan keadaan jiwanya yang akan tampak secara nyata dan pada perubahan jasmaninya. Misalnya, ketika orang sedang diliputi emosi marah, wajahnya akan merah, nafasnya menjadi sesak, otot-otot tangannya akan menegang, dan energi tubuhnya memuncak. Menurut Ekman dan Friesen berpendapat bahwa terdapat 3 macam emosi yang dikenal dengan display rules, yaitu adanya 3 macam aturan pengembaraan emosi yang terjadi antara masking, modulation, dan simulation. Yang pertama yaitu masking atau menutupi. Keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Misalnya, pada seorang siswa yang marah karena sikap teman sebangkunya yang meremehkan pekerjaan rumahnya. Nah, kemarahan tersebut direndam atau ditutupi sehingga tidak ada gejala kejasmanian yang menyebabkan tampaknya rasa marah tersebut. Yang kedua yaitu modulation atau modulasi. Individu tidak meredam secara tuntas mengenai gejala kejasmaniannya, tetapi hanya menguranginya saja. Misalkan, karena siswa tersebut marah, ia hanya menggerutu. Menggerutu termasuk gejala kejasmanian, tetapi kemarahannya itu tidak meledak-ledak. Selanjutnya itu untuk simulation atau simulasi. Pada tahap ini, individu tidak mengalami suatu emosi, tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala kejasmanian. Selanjutnya itu penelitian menurut Gomes dan Clore pada tahun 2002. Mereka membagi menjadi 2 kategori umum untuk emosi manusia jika dilihat dari dampak yang ditimbulkannya. Kategori pertama yakni emosi positif atau bisa disebut dengan efek positif. Emosi positif ini memberikan dampak yang menyenangkan dan menegangkan. Nah, macam dari emosi positif ini seperti tenang, santai, rileks, gembira, lucu, haru, dan senang. Ketika kita merasakan emosi positif ini, remaja akan merasakan keadaan psikologis yang positif pula. Kategori kedua yakni emosi negatif atau efek negatif. Ketika remaja merasakan emosi negatif ini,
maka dampak yang dirasakan adalah negatif, tidak menyenangkan, dan menyusahkan. Sedangkan untuk macam dari emosi negatif yaitu sedih, kecewa, putus asa, depresi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penelitian Gom dan Clore masih sama pada tahun 2002 menjabarkan 4 sifat laten emosional ketika kita sedang berada dalam sebuah suasana emosi tertentu. Nah, keempat sifat tersebut menurut penelitian mereka sangat berpengaruh pada kebahagiaan seseorang. Yang pertama yaitu ada kejelasan atau emotional clarity. Di sini dijabarkan sebagai kemampuan seseorang dalam mengidentifikasikan dan membedakan emosi spesifik yang sedang dirasakannya. Contohnya, saya sulit mengetahui secara pasti emosi yang sedang saya rasakan. Yang kedua yaitu ada intensitas atau emotional intensity. Diartikan seberapa kuat atau besar intensitas emosi spesifik yang dapat dirasakannya. Contohnya yaitu ketika saya bahagia, saya seperti berada di awan. Yang ketiga ada perhatian atau emotional attention. Di sini dijelaskan sebagai kecenderungan seseorang untuk mampu memahami, menilai, dan menghargai emosi spesifik yang sedang dirasakannya. Nah, ungkapan sifat laten ini seperti saya percaya untuk mengikuti kata hati saya. Yang keempat, yaitu ada ekspresi atau emotional expression. Didefinisikan sebagai kecenderungan untuk mengungkapkan perasaan yang sedang dirasakannya kepada orang lain. Contohnya yaitu saya tidak mampu menahan atau menyembunyikan emosi yang sedang saya rasakan. Selanjutnya untuk perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial dan proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral. Menurut Erikson, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan psikososial seorang individu. Perasaan ini dimulai dari pola asuh orang tua hingga aturan atau budaya masyarakat. Menurut Desiningrum tahun 2012, tahapan perkembangan psikososial seorang individu itu ada 8 tahapan. Yang pertama yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Kisaran usia 0-1 tahun. Pada tahap ini, harus belajar menumbuhkan kepercayaan pada orang lain. Contohnya, anak kepada ibunya. Jika anak tidak berhasil dalam tahap ini, maka ia akan jadi anak yang mudah takut dan rewel. Kedua, yaitu otonomi versus malu dan ragu-ragu pada kisaran usia 1-3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar kemandirian atau otonomi seperti makan atau minum sendiri. Jika anak tidak berhasil pada tahap ini karena selalu ditegur dan dengan kasar ketika proses belajar, maka anak akan menjadi pribadi yang pemalu dan selalu ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah pada kisaran usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memiliki gagasan atau inisiatif berupa ide-ide sederhana. Jika anak mengalami kegagalan pada tahap ini, maka ia akan terus merasa bersalah dan tidak mampu menampilkan dirinya sendiri. Yang keempat ada kerja keras versus rasa inferior pada kisaran usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mampu bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Jika pada tahap ini anak tidak berhasil, maka kedepannya anak akan menjadi pribadi yang rendah diri atau minder dan tidak mampu menjadi pemimpin. Yang kelima ada identitas versus kebingungan identitas. Pada usia 12-19 tahun. Pada tahap ini, individu melakukan pencarian atas jati dirinya. Jika ia gagal pada tahap ini, maka ia akan merasa tidak utuh. Yang keenam ada keintiman versus isolasi pada usia 20-25 tahun. Pada tahap ini, individu mulai keintiman psikologis dengan orang lain. Jadi mulai terdapat rasa saling suka. Nah, jika ia gagal pada tahap ini, maka ia akan merasa kosong dan terisolasi. Yang ketujuh ada generativitas versus stagnasi pada usia 26-64 tahun. Pada tahap ini, individu memiliki keinginan untuk menciptakan dan mendidik generasi selanjutnya.
Jika ia tidak berhasil dalam tahap ini, maka ia akan merasa bosan dan tidak berkembang. Yang terakhir, yakni integrasi versus keputusan. Pada kisaran usia 26-64 tahun. Integrasi versus keputusan pada usia 65 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini individu akan menelaah kembali apa saja yang sudah ia lakukan dan ia capai dalam hidupnya. Jika ia berhasil pada tahap ini, maka ia akan mencapai integritas atau penerimaan akan kekurangan diri, sejarah kehidupan, dan memiliki kebijakan. Sebaliknya, jika ia gagal, maka ia akan merasa menyesal. Islam sendiri memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Manusialah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi akal, sehingga manusia yang mendapatkan amanat sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan sarana-sarana untuk mengembangkan pribadi yang unggul. Sarana tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Contoh bagaimana Al-Quran telah membimbing manusia untuk kesadaran menghadapi musibah dan tidak sombong, yakni dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sedangkan untuk arti surat ayat ke-23, yakni kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Contoh lain dalam hal pengasuhan anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi uswatun hasanah atau sebaik-baik teladan bagi orang tua dalam mengasuh anak-anaknya. Anak-anak pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh pendidikan secara Islami yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang luput dari pendidikan dan pengajaran Rasulullah, termasuk pendidikan untuk melatih emosional dan sosial anak. Dalam hal ini, Rasulullah mengajari bagaimana bersikap tenang, memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, melatih keberanian, melatih kesabaran ketika sakit, dan bersabar menghadapi musibah. Mengajari menyikapi kesulitan hidup, membina persaudaraan, dan lain sebagainya, termasuk pendidikan untuk melatih emosional dan sosial anak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.